Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'as sayyi'ah bil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul lewat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib, khususnya umumnya kepada kita semua. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, minggu-minggu ini kita, bahkan bulan-bulan ini, kita dimeriahkan dan dihebohkan dengan pemberitaan bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi Zionis Israel, yang mereka secara membabi buta tanpa peri kemanusiaan membunuh bahkan sampai perempuan yang hamil pun tidak ada rasa tega kepada mereka. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, marilah kita mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka berada dalam kemenangan, kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, makanya para ulama berpendapat bahwa secara garis besar musuh manusia itu ada 3. Satu, musuh kita ini adalah orang-orang zalim. Walaupun seiman dengan kita, tapi dia zalim. Dia memperlakukan kita tidak adil. Dia memperlakukan kita dengan tidak baik. Itu adalah musuh kita. Makanya di dalam muqaddimah, wala udwana illa 'alal zalimin. Lalu musuh kita yang kedua adalah kafir, tapi kafirnya adalah kafir harbi. Kafir yang jelas-jelas memusuhi kita. Seperti yang kita lihat sekarang ini, yang jelas nyata adalah Zionis Israel. Terlepas dari sejarah bagaimana dia datang ke Palestina di tahun 1917, yang awalnya hanya bertamu, tapi perlahan dia ingin menguasai tanah Palestina. Bahkan secara peta sekarang kita akan sulit menemukan negara Palestina karena sudah mereka ganti dengan nama Israel. Dan ini adalah musuh kita yang nyata. Satu, orang zalim, dan yang kedua adalah kafir yang benar-benar, yang nyata-nyata memusuhi umat Islam. Lalu yang ketiga, musuh kita yang nyata bagi kita ini adalah syaitan. Dua, kelihatan orang zalim walaupun seiman, tapi dia memusuhi kita, itu pun adalah musuh kita. Yang kedua, tidak seiman, yang dinamakan kafir, tapi kafirnya kafir harbi. Artinya kafir yang memusuhi kita, itu pun adalah musuh kita. Tapi dia kafir, tapi tenang, bisa berdamai, hidup berdampingan dengan kita.
Kata Nabi, man ada zimiyan faqad adani, orang yang menganiaya ataupun memusuhi kafir dhimmi, kafir yang jelas-jelas bisa bermasyarakat dengan kita, sama saja kita sudah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas-jelas musuh yang harbi seperti Zionis Israel yang sekarang kita lihat di pemberitaan, itu adalah musuh kita yang nyata. Dan yang terakhir adalah syaitan, laknatullahi alaihi. Makanya setiap kita melakukan sesuatu ataupun membaca Al-Quran, senantiasa kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dua golongan terlihat, satu golongan yang tidak terlihat. Makanya musuh kita itu ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin setan, dan dari golongan manusia adalah orang zalim dan kafir harbi. Imam Ghazali berpendapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, lalu bagaimana tata cara kita ingin menangkal dari godaan syaitan? Minimal ada 5 langkah yang harus kita kerjakan kalau kita ingin terjauh dari godaan-godaan syaitan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'mina yanti syaitanahu kama yanti ahadukum ba'irahu fi safarihi. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah sama saja sedang membuat lapar setan, membuat kurus setan, membuat kerempeng setan, sebagaimana orang yang menaiki unta di dalam perjalanan secara perlahan, unta pun akan kurus. Begitu juga dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Itu adalah langkah pertama kita untuk menangkal musuh kita yang bernama syaitan. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, jauhi tempat maksiat. Kalau kita ingin jauh dari godaan syaitan, jangan sekali-kali mendekati tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dapat menggoyahkan keimanan kita. Man hama haulal hima yushika ayyaqa bihi. Barang siapa yang berputar-putar di tempat larangan, maka sedikit demi sedikit dia akan masuk terjerumus ke dalamnya. Lalu langkah yang ketiga, kalau kita ingin jauh dari syaitan, selektif di dalam mencari teman. Sodiku kaman abkaka laman adhakaka. Temanmu adalah orang yang membuatmu ketawa, menangis, bukan temanmu adalah yang membuatmu ketawa. Artinya banyak orang yang soleh salah bergaul, menjadi orang-orang yang terlibat ataupun menjadi orang-orang terjerumus dalam godaan syaitan. Lalu yang keempat, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yakin bahwa sifat setan itu adalah seorang pengecut. Kenapa? Karena setan sudah dinas menjadi musuh, dan setan senantiasa akan selalu mencari teman nanti untuk masuk akhirat, masuk nerakanya Allah, supaya banyak pengikutnya ataupun banyak temannya. Qala fabima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, baiklah kau ucap aku sebagai manusia sesat ataupun makhluk yang sesat, tapi izinkan kami untuk melencengkan anak-anak Adam supaya tidak lurus di dalam jalan yang benar. Dan yang terakhir, kalau kita ingin jauh dari godaan syaitan, senantiasa perut kita dalam keadaan lapar ataupun membiasakan puasa. Orang yang berpuasa insya Allah akan menangkal jauh dari godaan syaitan, jauh dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika wa izzika wa sahbihi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa rasulullah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
اللهم صل وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وعامة يا رب العالمين. ودمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.